Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Salsabila dari kelas PGSD 1 PPG Prajabatan tahun 2022 Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan lembar observasi saya untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Siti Dewi Maharani MPD. Baiklah, untuk lembar observasi yang pertama, saya akan mengobservasi tentang etnik dan kultural dari peserta didik yang mencakup komponen nama, usia, jenis kelamin, suku bangsa, dan agama dari peserta didik. Kemudian untuk observasi yang kedua adalah mengenai status sosial dan minat yang mencakup komponen pekerjaan orang tua, transportasi ke sekolah, status tempat tinggal, hobi, dan cita-cita dari peserta didik. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif dan kemampuan awal. Berikut lembar observasinya. Adapun yang menjadi indikator adalah: pertama, dapat menulis kalimat dengan 5 kata atau lebih. Kedua, mengerjakan soal tentang angka dan waktu. Ketiga, dapat menunjukkan arah, kiri, kanan, depan, belakang, atas, dan bawah dengan deskripsi seperti yang ada pada slide dengan skor dari 1 sampai dengan 4. Untuk observasi yang selanjutnya, yaitu saya akan mengobservasi tentang gaya belajar dan motivasi. Yang pertama ini adalah instrumen observasi gaya belajar. Adapun yang menjadi observasi saya adalah pada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada slide dengan cara menjawab yaitu dengan ya atau tidak. Untuk observasi yang selanjutnya adalah instrumen observasi motivasi. Adapun indikator yang diobservasi adalah: pertama, kuatnya kemauan untuk berbuat. Kedua, jumlah waktu yang disediakan untuk belajar. Ketiga, kerelaan meninggalkan kewajiban atau tugas yang lain. Keempat, ketekunan dalam mengerjakan tugas. Kelima, ulet dalam menghadapi kesulitan. 6. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah orang dewasa. 7. Lebih senang bekerja mandiri. 8. Dapat mempertahankan pendapatnya. Dengan deskripsi yang ada pada layar, dengan cara menjawab yaitu ya atau tidak. Untuk observasi yang selanjutnya yaitu mengenai perkembangan emosi dan sosial dari peserta didik. Instrumen observasi perkembangan emosi. Indikator yang saya gunakan adalah dapat memahami rasa malu dan bangga terhadap suatu hal. Kedua, dapat mengungkapkan emosi yang dirasakannya. Ketiga, dapat memahami perasaan orang lain. Keempat, dapat memahami tentang baik buruk nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat dengan deskripsi sebagai berikut yang ada pada layar dengan menggunakan skala Likert, yaitu sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik. Dengan penilaian sebagai berikut. Selanjutnya yaitu instrumen observasi perkembangan sosial. Dengan indikator yaitu memiliki kepercayaan diri dan tidak takut untuk menunjukkan pendapat dan hasil karyanya. Yang kedua, dapat berkompetisi dengan teman dalam menyelesaikan dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu.
Dan ketiga, dapat bekerja sama dengan teman pada tugas tertentu dengan deskripsi seperti yang ada di layar dengan skor 1 sampai 4. Untuk selanjutnya yaitu mengenai perkembangan moral. Adapun yang menjadi indikator saya adalah dapat berperilaku jujur kepada teman dan guru, dapat bertanggung jawab terhadap kesalahan yang diperbuatnya, dapat berperilaku adil kepada teman, dan dapat menghargai perbedaan pendapat dan ide saat bekerja sama dengan teman dengan deskripsi yang ada pada layar dengan menggunakan skala Likert, yaitu sangat baik, baik, cukup, tidak baik, dan sangat tidak baik. Dan cara penilaian seperti berikut. Dan yang terakhir adalah perkembangan motorik. Pada perkembangan motorik akan diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti pada layar dengan pilihan selalu, kadang-kadang, dan tidak pernah. Sekian hasil pemaparan saya mengenai lembar observasi yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kepada teman-teman silakan memberikan kritik dan saran. Saya tutup presentasi saya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.